Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah kulkas merek LG ya. Merek LG ini ada kebocoran yang akhirnya dia tidak dingin. Sebetulnya kebocorannya sepele ya, cuman hanya di sambungan antara filter dan kapiler. Itu saja sebetulnya untuk kebocoran. Tetapi untuk kebocoran seperti itu tidak, kita pengerjaannya lah cukup lumayan sama saja dengan seperti biasa ya untuk pengerjaannya, walaupun itu hal sepele gitu ya. Untuk pengisian freonnya juga sama, untuk pemvakumannya juga sama ya. Tapi hari ini saya akan masih tahu ya untuk para penonton supaya cara pengelasannya itu semuanya serba cepat ya. Jadi seperti ini ya. Nanti kita lihat aja ya step by stepnya untuk supaya cepat memperbaiki kulkas ini ya. Seperti itu cara pengelasannya. Kita putuskan dulu hubungan dari pipa press balik ya. Pipa balik dari evaporator, dan kita mulai untuk flashingnya seperti ini ya. Kita flashing lagi untuk kedua kalinya supaya lebih mantap ya. Ternyata untuk ininya sudah lumayan bersih pipa balik dari evaporatornya, dan kita langsung untuk memasang pentilnya seperti ini. Dan jadi untuk cara pengelasan agar kita cepat ya, pokoknya lihat aja lah nanti ya. Oke, sekarang kita mulai pengelasan, mulai di bagian pentil. Kita seperti biasa menggunakan pantulan api seperti ini, karena banyak yang bertanya agar supaya cepat untuk mengelas. Jadi untuk mengelas pentil, kita panaskan bagian pipa dari kompresor. Nah, yang seperti itu. Dan akhirnya nanti akan cepat ya. Itu untuk mengelas pentil. Dan untuk mengelas sambungan dari evaporator ya. Pipa balik dari evaporator. Kita las juga bagian dari pipa kompresornya, bukan pipa dari ininya ya, bukan pipa dari evaporatornya ya, tetapi sambungan pipa dari kompresor. Jadi seperti itu trik yang cepat ya. Jadi pada dasarnya untuk pipa kompresor itu kan sangat tebal sekali, jadi kita fokuskan ke arah pipa yang lebih tebal seperti itu untuk cara triknya. Dan nanti saya kasih tahu juga untuk trik mengelas di bagian area pipa kapiler. Di sini sudah bagus, dan di sini juga sudah bagus. Oke, tidak ada masalah. Usahakan hasil pengelasan hasilnya bulat ya. Usahakan. Sekarang kita ganti dulu untuk filternya. Walaupun kebocoran sedikit, walaupun kebocorannya sepele, kita wajib mengganti filter. Oke, seperti ini. Nah, ini filter, saya memotongnya di filter ya, bukan di pipanya. Kenapa alasannya? Karena kalau misalkan kita memotong di kondensornya, nanti saat pengelasan agak sedikit lama. Tetapi kalau kita memotong di filternya, nanti saat pengelasan akan lebih cepat, karena ada sisa-sisa boraks ya, seperti itu. Sisa-sisa boraks dari pipa kondensor. Oke, sekarang kita tambahkan shock seperti ini untuk menyambungkan ke filternya. Jadi step by stepnya seperti itu ya, untuk cara lebih cepat mempercepat pengelasan. Sekarang kita las menggunakan boraks, dan kita las juga bagian kondensor ya, pipa besinya seperti ini. Yang kita panaskan pipa besinya, yang kita kasih borak juga pipa besinya. Seperti itu. Hasilnya juga cukup lumayan bagus, dan tidak akan lagi ada kebocoran. Cukup sekali saja untuk mengelas seperti ini, tidak usah berulang-ulang. Nah, sekarang kita wajib juga untuk ngasih toujon supaya terhisap oleh pipa kapiler, karena ini awalnya dari kebocorannya. Kalau awal dari kebocoran tidak dingin karena kebocoran, sudah dipastikan di sini ada oli yang menuju ke pipa kapiler. Sekarang kita flashing. Nah, kondensornya kita flashing seperti ini.
Oke, ternyata kondensor juga bagus. Wajib kita kasih tahu John, karena awalnya dia bocor, sudah pasti oli naik sedikit ke pipa kapiler. Kita masukkan pipa kapiler tahu John ya. Dan ternyata hisapannya masih bagus, ya artinya sirkulasi pipa kapiler juga masih bagus. Oke, dilanjut lagi. Proses selanjutnya kita mengganti filter dengan filter yang baru seperti ini. Untuk mengelas filter, ya, masukkan pipa dari kondensor 1 cm sampai 2 cm. Kita las bagian pipa kapiler. Maksudnya kita las bagian filternya. Ya, seperti itu. Pokoknya intinya bagian yang tebal-tebal itu yang kita las agar mempercepat pengelasan. Sekarang kita mau masukkan pipa kapiler. Seperti ini. Kita masukkan dan kita las juga bagian filter. Jangan mengelas bagian pipa kapilernya. Maksudnya yang kita panaskan ya, fokuskan ke filternya, bukan ke pipa kapilernya, supaya tidak terjadi robah yang pertama, dan yang keduanya supaya lebih mempercepat pengelasan. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Sangat cepat sekali kan kalau seperti ini. Untuk perbaikan kulkas seperti ini ya tidak membutuhkan sampai setengah jam ya. Jadi kurang dari setengah jam ini sudah beres. Tidak membutuhkan waktu lama. Seperti itu. Itu trik-triknya untuk pengelasan lebih cepat. Sekarang kita proses memvakum. Kita persiapkan dulu untuk bahan-bahannya ataupun mesin vakumnya. Oke. Ya, mohon maaf untuk pemvakuman kelewat karena ada gangguan teknis dari kamera ya, kehabisan memori. Jadi sekarang kita proses pengisian freon. Untuk proses pengisian freon, kita wajib memperhatikan filter. Filter harus sampai hangat seperti ini. Pada intinya kalau filter hangat, kondensor pun sudah pasti hangat. Kita isi sampai 18 psi untuk filternya, untuk tekanannya, dan ampere pun dia menunjukkan ke 0,4 ya, seperti itu. Kita lanjut untuk membuntukan bagian pengisian freon karena proses perbaikan sudah selesai seperti itu. Nah, untuk pengelasannya seperti ini. Jadi untuk step by stepnya untuk mengelas lebih cepat ya, memperbaiki kulkas lebih cepat seperti itu. Untuk cara pengelasannya, semua yang tebal-tebal itu yang difokuskan di api. Ya, sekarang teman-teman sudah paham untuk cara pengelasannya. Oke, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di